Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat aswaja, teman-teman dimanapun Anda berada dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan apa yang Anda semuanya lakukan, segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan tentunya harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah yang pokok atau perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, terima kasih Anda semuanya yang berkenan menyimak majelis ini, kajian ini yang telah banyak mendukung sehingga kajian ini memberikan manfaat yang lebih banyak tentunya. Tanpa dukungan Anda semuanya, tentu apa yang kami sampaikan, apa yang kami cita-citakan tentu akan sulit untuk memberikan manfaat. Terima kasih semuanya yang sudah berkenan sepenuhnya untuk mendukung perjuangan kita, yaitu perjuangan dalam mendakwahkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa yang kami muliakan, saya sering menemui atau menjumpai orang yang sering berkata, NU ini yang sekarang sudah berbeda dengan NU yang dulu. NU yang sekarang sudah banyak melenceng jauh dari NU Mbah Hasyim Asy'ari. NU yang dipimpin sekarang ini adalah NU yang sudah sesat, sudah terindikasi liberal, disusupi oleh PKI, ya, terkena paham liberal dan sebagainya. Nah, ini saya sering menemui dengan perkataan-perkataan yang semacam ini, yang pada intinya adalah mereka mengatakan NU yang sekarang ini NU yang sudah jauh menyimpang, NU yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita pendirinya, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, perlu kita pahami, orang-orang yang berkata semacam ini, orang yang mengatakan NU sekarang sesat, NU sekarang sudah liberal, NU sekarang sudah disusupi oleh paham komunis yang model semacam ini adalah mereka yang tentunya tidak jelas ke-NU-annya. Mereka yang pada hakikatnya adalah anti dengan NU, tapi berpura-pura mengaku sebagai NU, atau mengaku seolah-olah mereka dulunya latar belakangnya adalah NU. Mereka adalah NU yang tidak jelas, dan tentunya mereka ini adalah kelompok Wahabi, ya, kelompok Wahabi atau orang NU yang terkena virus Wahabi, sehingga melemahkan ke-NU-an kita, mendiskreditkan NU yang sekarang ini. Terus mereka berlagak seolah-olah paling mengetahui tentang NU, mengatakan NU yang dulu murni, NU yang sekarang palsu, NU sekarang sudah tercampuri oleh paham liberal misalnya. Nah, ini orang-orang yang model semacam ini adalah NU yang tidak jelas, alias mereka adalah pengikut dari paham Salafi Wahabi yang seolah-olah berlagak dulunya mendukung dari Nahdlatul Ulama. Ya, pada dasarnya, pada intinya adalah mereka ingin melemahkan perjuangan kita, ingin melemahkan NU dengan cara menggembosi NU sehingga agar kita
meragukan ke-NU-an kita, meragukan NU yang sekarang, membenci NU yang sekarang, sehingga tidak loyal, tidak mau mendukung perjuangan NU yang sekarang. Ya, nah perlu kita pahami bahwasanya NU yang dulu dengan NU yang sekarang tetap sama saja, tetap sesuai dengan relnya, tetap sesuai dengan alurnya, walaupun ketuanya atau pemimpinnya atau pengurusnya atau sopirnya ini yang berbeda-bedanya, berbeda-beda orangnya, ya jelas lah. Ketika NU lahir ya tentu dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari, terus para pemimpin berikutnya dilanjutkan oleh ketua-ketua yang berbeda. Kemudian NU yang sekarang yang tentunya para pengurusnya, para pemimpinnya, ketuanya, syuriahnya, bahkan warganya juga berbeda, karena kita hidup di zaman di mana NU yang dulu dengan NU yang sekarang memiliki zaman, kondisi masyarakatnya atau situasi yang berbeda. Ya, karena kita hidup di masa yang berbeda-beda, tentu pengurusnya berbeda. Namun secara fikrah atau pemikiran, secara manhaj atau paham keagamaannya, NU tetap sama dari dahulu sampai sekarang. Tidak ada yang berbeda. NU hanya mengalami dinamisasi dakwah, mengalami perubahan zaman sesuai dengan kondisi zaman, kemudian perubahan metodologi dakwah karena yang dihadapi dengan zaman yang berbeda dan orang-orang yang berbeda. NU tetap sama, tetap lurus sebagaimana dirintis oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab As-Sullah, Kiai Bisri Sansuri, kemudian Kiai As'ad Syamsul Arifin, kemudian dilanjutkan di masa-masa zaman era Hasyim Muzadi, kemudian Gus Dur, kemudian Kiai Said, kemudian sampai sekarang Kiai Yahya Khalil Saquf. NU tetap sama, tetap tidak lepas dari garis perjuangannya. Apa buktinya kalau NU dulu dengan sekarang tetap sama, tidak ada yang berubah? Ya, secara tauhid, secara akidah, NU dulu dengan NU sekarang tetap sama, yaitu berfaham akidah yang dikonsepsikan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tetap akidahnya itu. Akidahnya meyakini bahasanya Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Ya, Allah bukan berjasad atau tidak berjisim. Ya, paham akidah Aswaji Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak berjisim, sehingga pahamnya adalah bukan mujassimah, bukan akidah dari Ibnu Taimiyah. Tetap sama akidahnya, tetap memakai akidah dari 20 sifat Allah, sifat wajibnya. Nah, ini tetap sama saja. Kemudian secara fikih tetap NU yang dulu dengan NU yang sekarang, tetap secara fikihnya, praktek peribadatannya dalam mengamalkannya, ini tetap berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i dengan tetap moderat menghormati mazhab-mazhab yang lain, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Ya. Kemudian secara tasawuf atau secara konsep akhlaknya, menerima tasawuf bagian dari ajaran Islam, tetap memakai dari tasawuf yang lurus, yang mu'tabar, ya, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang sebagaimana dikonsepsikan oleh Abu Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali dan thariqah-thariqah yang lain yang itu mu'tabar, yang lurus, yang tidak menyimpang dari syariat. Nah, ini bukti bahwasanya NU yang dahulu dan sekarang, kepemimpinan yang sekarang tetap sama, tidak lepas dari relnya, tidak lepas dari garis perjuangannya, yaitu membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian berpikir moderat,
atau tawasud atau wasatiyah, dan tasamuh, toleran, ya tidak ekstrim, tidak radikal, dan tidak liberal, yang tengah-tengah. Inilah bukti bahasanya NU tetap sama walaupun dengan relevansi kondisi zaman, metode yang dakwahnya yang berubah-ubah. Kalau kita tidak bisa membaca tantangan zaman, tidak membaca perubahan zaman yang begitu pesat, tentu NU tinggal puing-puingnya saja, tentu NU tinggal namanya saja, tentu NU hanya tinggal kisah sejarah. Ya, oleh sebab itulah maka para pengurus NU, tentunya juga warga NU, berpikir moderat, berpikir dinamis bagaimana nilai-nilai ke-NU-an yang telah diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para muassis atau pendirinya tetap kita pertahankan, dengan juga kita menerima kondisi zaman, perubahan-perubahan zaman atau modernitas. Ya, kalau kita hanya mempertahankan yang lampau atau mempertahankan budaya yang klasik tanpa kita merespon dari nilai-nilai modernitas, tentu NU nanti akan ditinggalkan oleh umatnya, pengikutnya. Tentu NU tinggal puing namanya saja. Untuk itulah maka para ulama pendiri NU punya istilah atau semboyan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih, ya merawat menjaga warisan masa lalu yang masih relevan, masih sholih, masih perlu untuk kita pertahankan. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kemudian merespon, menerima perubahan-perubahan atau hal-hal yang baru yang bersifat modernitas demi untuk kejayaan umat, demi untuk pemberdayaan umat, demi untuk agar akidah aswaja senantiasa dipakai oleh umat, sehingga akidah aswaja tetap menjadi mayoritas umat Islam. Nah, tapi sikap-sikap NU sekarang kok memiliki berbeda dengan sikap para pendahulu. Ya, kita lihat siapa yang dijumpai, siapa yang ditemui, tentu orang-orang yang berbeda. Zaman dahulu kelompok-kelompok radikal belum begitu banyak di masa Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, sekarang sudah menjamur di mana-mana kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal yang anti Pancasila, anti NKRI, yang anti aswaja, kemudian paham Wahabi yang begitu ekstrim, begitu agresif menyerang amaliyah aswaja, amaliyah Nahdlatul Ulama. Maka wajar kemudian sikap-sikap sekarang diimbangi dengan menjawab, menerima tantangan, menerima debat, menerima siapa saja yang ingin mengganggu Nahdlatul Ulama, siapa saja yang berupaya untuk melecehkan ulama aswaja, ulama NU. Nah, jadi misi utama dari NU adalah menjaga akidah aswaja agar tidak dikalahkan oleh akidah-akidah sesat atau akidah menyimpang, dan tentunya tetap setia kepada NKRI, tidak akan mengikuti atau ikut terhadap kelompok-kelompok atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. NU tetap setia kepada NKRI, tetap setia kepada Pancasila. Nah, itulah sebagai bukti jawaban bahwasanya NU tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah dinamisasi dakwah. Akidahnya, fikihnya, tasawufnya tetap pada rel yang sama, dan tentunya sampai hari kiamat. Itulah yang menjadikan bahwasanya NU senantiasa eksis sepanjang zaman, bahkan menjadi organisasi terbesar di dunia.
ya sebagaimana ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, salihun likulli zaman wal makan. Itulah penyebabnya NU senantiasa relevan di setiap zaman dan tidak akan kehabisan para pengikutnya atau jamaahnya. Semoga NU senantiasa jaya mengawal NKRI, setia kepada Pancasila, dan kita semuanya, keluarga kita sampai anak keturunan kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan tentunya tetap ikut kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala khilaf, segala kesalahan dalam pengucapan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.